Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala al-musanni fi hadzal kitab babul istinja at-targhibu min adamil istinzahi minal bawli wa ghairihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu maqala kunna namshi ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam famararna ala qabraini faqama faqumna ma'ahu faj'ala lawluhu yataghayyaru hatta ra'adakum qamisihi faqulna ma laka ya Rasulullah faqala ama tamsa'u ma asma faqulna wa madzaka ya Rasul ya Nabi Allah qala hadza rajulani yu'adzibani fi kuburihima adzaban syadidan fi dhanbin hayyinin qulna fi madzaka qala kana ahaduhuma la yastanzigu minal bawli wa kana al-akharu yu'dhin nas bil lisanihi wa yamshi bainahuma bin namimati fada'a bijari dataini min jara'i an-nakhli faja'ala fi kulli qabrin wahidatin qulna wa hal yanfa'ukum dhaka qala na'am yukhaffifu anhuma madza mata rutbatain. Babul istinja utawi iki ku nerangaken bab tentang istinja. Bahasa Jawanya cewek lah ya. At-targhibu min adabil istinzagi minal boli wa ghairihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhum qol kunna namsi. Kunna ono sapa ingsun namsi mangka mlaku ingsun ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sertane Kanjeng Nabi pamar mangka liwat sapa kita ala kubri ing atase rong kuburan faqoma mangka jumeneng mandeg fakumna mangka mandeg sapa kita mau sertane Kanjeng Nabi faja'ala mangka tumandang launuhu apa warnane Nabi yataghayyaru kale berubah hatta ra'adakum hingga gemeter apa komisihi kelambine komise Nabi lengan kelambine Nabi. Tiba-tiba Nabi itu berhenti, Nabi itu berubah warnanya, roman mukanya sampai gemetar kelihatan dari lengan bajunya Nabi. Fakulna maka matur sapa kita ma iku opo ma utawi opo laka iku tetep kadue jenengan ya Rasulullah. Faqala mangka dawuh sapa Rasul ama ana tah ora krungu ama tamsang ana tah ora krungu sira kabeh ma ing perkara asma kang krungu sapa ingsun. Faqulna madzaka ya Rasulullah. Matur sapa ingsun wa ma lan ora wa ma iku ora dzaka utawi perkara kang jenengan ngrungu ya Nabi Allah. Qala hadzani rajulani yu'adzibani fi kuburihima adzaban syadidan. Utawi iki wong iku rajulani wong loro yu'adzibani kang den siksa sapa rajulani fi kuburihima ing dalem kuburane rajulan adzaban kelawan siksa syadidan kang nemen fi dzambin kelawan dosa hayyin kang remeh. Kulna matur sapa ingsun fima iku karena apa zalika utawi mengkono-mengkono siksa.
qala kana akhuduhuma la yastanzihu minal boli wa kana al-akhiru yu'dhin nasi bilisanihi. Kan qala dawuh sapa Rasul kana akhaduhuma ana sapa salah suwijine akhaduhuma la yastanzihu iku ora gelem ngreksa sapa ahaduhuma minal bauli saking uyuh wa kanal akharu lan ana sapa kang weneh yudin nasi iku nglarani sapa akhor anna saing manusa bilisanihi kelawan lisane akhor wayam silan mlaku sapa akhor baina guma ing dalam antarane nas bin namimati kelawan adu-adu padha mangka ngalap sapa Rasul bijari dateni ing plapah loro minjaro idi kang tetep saking papah annah kli kurma pajangala mangka dadiaken sapa Rasul fi kulli kubrin kang tetep ing dalem saben-saben kubur wahidatin ing plapah siji kulna matur sapa ingsun wa hal nafangkum ana ta manfaati ing ahli kubur daka apa mengkon-mengkono tumindae jenengan ya Rasulullah qala na'am yo yukhaffif dan entengaken anuhuma saking rajulan saking mada mata selagine langgeng mata selagine langgeng apa jari daten rut pateni iku teles karone rawahu Ibnu Majah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqu dia sapa sira kabeh al malaina ing pira-pira nggon kang den lanati salasa kang telu kila den dawaken malal malainu iku apa utawi nggon kang den lanati as-salasu kang telu ya Rasulullah qala ayyak uda ahadukum fi dilli yastadillu bihi aw fi tariqin aw fi naq'imain dawuh sapa nabi iku yak uda yen to lungguh sapa salah suwijine sira kabeh fi dilli ing dalem aub-aub yastadillu kang dienggo aub-aubi bihi kelawan dil au fi torikin atawa ing dalem dalan au fi naq'imalin atawa ing dalem menenge banyu wa qala sallallahu alaihi wasallam innama ana allakum bimangsilatil walidi uallimukum fa idza jaa ahadukum al-ghaita innama pastane utawi ingsun ana utawi ingsun iku lakum kadhe sira kabeh iku bimang silati tetap ing dalem kadue bimang silatil walidi kadue wong tua uallimukum muru ingsun ing sira kabeh fa idza jaa mangka tatkalane teka sapa sira sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh al ghaid ing bagus fal jumadab sapa ahadukum al kiblata ing kiblat wala yastadbirha kang aja ngungkurake sapa ahadukum ha ing kiblat wala yastadtabtib tastatib lan aja cawa-cawa sapa ahadukum biyaminihi kelawan tangan tengen ahad nah Rasulullah
Kita lanjut pelajaran kita. Kitab Targhib wa Targhib masuk pada babul istinja. Caranya berbersih, cewek. At-targhibu min adabil istinzagi minal bauli wa gharyi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul menyampaikan, kunna namsi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari sahabat dengan para sahabat itu jalan-jalan lewat pamarna ala kubraini faqama faqumna, tiba-tiba melewati sebuah kuburan, mendadak Nabi itu berhenti. Faqumna, slumrae, pemimpinnya mandek masa bawahannya jalan terus ya orang sopan. Maka seketika para sahabat itu pun berhenti mengikuti Nabi. Faja'ala launuhu yataghayyaru hatta ra'atakum al-qamisi. Dan para sahabat itu melihat keanehan yang terjadi pada diri Rasul. Tiba-tiba roman muka Nabi itu berubah, terus tangannya itu bergetar kelihatan dari lengan bajunya. Apa yang terjadi? Faqulna ma laka ya Rasulullah. Kenapa ya Rasul? Faqula ama tastam ma asma. Kalian tidak mendengar apa yang saya dengar, kata Nabi. Faqulna madzaka ya Nabi Allah, mboten. Qala hadza rajulani yu'adzibani fi kuburihima adzaban syadidan. Di depanmu ini ada kuburan dua, yang mana dua kuburan ini sedang menghadapi sesuatu yang dahsyat, menghadapi siksa yang syadidan, adzaban syadidan, siksa yang sangat luar biasa. Fi dzambi hayyin, dan itu hanya gara-gara persoalan sepele, kata Nabi. Qulna fi madzaka, apa sebenarnya yang terjadi? Qala kana haduhuma la yastazi'u minal bauli. Yang pertama, orang ini hanya gara-gara uyuh. Ya, hanya gara-gara uyuh. Sholat tetap terus-terusan sholat. Nggak pernah ditinggalkan. Tapi hanya gara-gara fikihnya itu belum sempurna. Fikihnya itu tidak diperhatikan gitu loh. Ibadahnya luar biasa, tapi fikihnya, ilmu ibadahnya itu tidak diperhatikan. Makanya ketika Nabi itu masih di Mekah, lalu di Yasrib itu sudah banyak orang yang beriman kepada Nabi, yang mana sahabat-sahabat Ansor ini sudah mau membackup Nabi, sudah Nabi pindah ke sini saja, nanti kami yang akan membackup jenengan. Nanti kami yang akan melindungi jenengan. Nanti kami yang akan bantu jenengan. Lah nyapa jenengan kening Mekah terus, wonge kurang ajar kabeh. Sudah pindah saja. Kita yang akan. Nabi kirim satu sahabat, Bu. Karena sudah banyak yang beriman, maka Nabi itu kirim satu sahabat. Perintahnya Nabi, faqihu fiddin wa qiraatil Qur'an. Pertama yang diajarkan itu adalah fikihnya dulu, baru baca Quran, Bu. Bukan baca Qurannya dulu, tapi fikihnya dulu. Karena Quran adalah ayat perintah. Menjalankan sholat, puasa, zakat, pokoknya perintah. Sedangkan itu tidak mungkin orang itu bisa sah sholatnya, bisa sah puasanya, kalau tanpa dilandasi ilmunya. Maka fikihnya dulu. Yufaqihu fiddin. Belajar fikih agamanya dulu. Fikihnya dulu. Pemahaman agamanya dulu. Diajarkan. Ini kalau mau sholat itu begini caranya. Ambil air wudhu yang benar. Terus menjalankan sholat.
Ya. Itu diajarkan dulu, baru dibacakan ayat Qur'annya. Karena ayat Quran itu turun setelah kejadian sosial, Bu. Ya. Quran itu turun, ayat itu turun setelah terjadinya sesuatu, persoalan sosial gitu loh. Jadi bukan ayat itu turun dulu baru terjadi, tidak. Sehingga apa? Sehingga ketika kalimat Quran itu begitu simpel, begitu singkat, orang langsung paham apa yang dimaksud oleh ayat itu gitu loh. Nah, sedangkan kita itu tidak mengalami kejadian itu. Sehingga ketika ada ayat-ayat yang apa namanya, yang singkat tidak terlalu kita pahami karena kita tidak mengalami kejadian itu. Makanya apa namanya, para para ulama itu mengarang kitab supaya orang itu bisa memahami ilmu Quran, gitu loh. Ada asbabun nuzul supaya kita paham kenapa ayat ini turun, sehingga akan dengan mudah kita akan memahami ayat itu, gitu loh. Kayak contoh misalkan datang seorang perempuan mengadukan kepada Nabi tentang persoalannya, ya Rasulullah, kami itu sebagai perempuan tentu ada apa namanya, ada tamu yang wajib datang. Bagaimana cara bersucinya? Ya, terus turun ayat menjelaskan tentang haid. Yas'alunaka anil mahid. Ketika mereka bertanya tentang haid itu begini begini begini. Itu dijelaskan. Nah, para contoh lain misalkan orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu menanyakan kepada Nabi, lah terus rupa Tuhanmu itu kayak apa? Kalau memang engkau tidak menganggap Lata, Uzza, Manat, Hubal itu adalah Tuhan, maka Tuhanmu yang kamu sembah itu seperti apa? Ya selama ini kami tahu Lata, Uzza, Manat, Hubal ya seperti ini gitu loh. Ya ini bentuknya. Supaya kami itu bisa menyembah karena weruh wujude. Maka turun ayat, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Langsung satu ayat, satu surat penuh. Itu setelah terjadi fenomena gitu loh, setelah terjadi hukum sosial gitu loh, pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu. Ya sudah gini sajalah Muhammad, kata orang kafir itu. Tentu mereka itu manggilnya Muhammad Muhammad dok. Mereka tidak beriman. Nah, lucu kalau misalkan jenengan Nabi. Ya, nah mereka tidak beriman karena Nabi kok malah tentang Nabi. Orang mungkin lah. Sudah begini saja Muhammad. Hari ini kita sembah Tuhan 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 kamu. Nanti besok kalian orang-orang pembaru-pembaru ini yang nyembah Tuhan kami. Turun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu setelah terjadinya fenomena. Sehingga ketika ayat menjelaskan tentang aqimis sholah, ya, wa ita izakah misalkan. Maka bagaimana caranya kita itu sholat, bagaimana kita keluarkan zakat gitu loh. Ya kita harus paham dulu. Sekarang fenomenanya itu sudah berubah. Orang pada apa namanya, belajar Quran tanpa didasari dengan ilmu fikih dulu. Sing bener belajar ilmu fikih dulu, baru belajar Quran. Belajar Quran ya bukan baca Quran ya. Kalau baca Quran itu beda. Ya baca-baca saja. Dengan atau tanpa paham orang masalah. Tetap ini ganjaran. Yang saya maksud itu adalah memahami Quran. Tanpa didasari dengan fikih gitu loh.
Nah, one day one juice teruskan, lanjutkan itu bagus. Wis ora paham ora gelem maca ya wis ngendi amalen jenengan, Bu. Wis ora paham ora gelem maca. Ya, paling tidak la yudraku kulluh malah yudraku kulluh. Kan cara cara fikihnya kan seperti itu. Kalau ndak bisa semuanya ya salah satunya kan gitu. Kalau memang nggak bisa sempurna ya paling tidak pernah gitu loh. Kan seperti itu. Maka dalam dalam bab kesunatan pun sama, Bu. Dalam bab kesunatan itu seperti itu. Minimal seumur urip yang lakoni walau cuma sekali gitu loh. Entah itu tahajud, entah itu duha, entah itu sholat apa sunnah-sunnah yang lain. Walaupun mungkin kita nggak pernah mampu untuk melakukan itu, tapi minimal pernah ngelakoni sepisan. Bentuk wujud apa namanya pengakuan diri kita bahwa itu adalah kesunatan gitu. Kalau nggak bisa setiap hari minimal ya seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, mentok seumur hidup sekali. Tapi pernah ngelakoni ngono lho. Ojo jangan sampai nggak pernah melakukan sama sekali, kriminal gue. Ya. Minimal pernah ngelakoni. Tapi juga jangan dijadikan satu kewajiban dalam diri kita, Bu. Nabi apa dawuhe sunnah kok malah diwajibkan. Ya kriminal juga cara ilmu ya. Cara ilmu itu kriminal. Tapi cara kesolehan itu bagus. Saya ulangi, cara ilmu itu kriminal, tapi cara apa namanya cara ibadah itu bagus, cara kesalehan itu bagus karena bentuknya ibadah. Tapi kadang-kadang wong soleh itu kurang alim, Bu, kurang paham tentang ilmu nih. Yang penting khusus sholatnya semacam-macam. Sholatnya khusus wong ora di reksa karo hukum fikih ya. Ibaratnya jenengan sodako, Bu, misalkan jenengan sodako ikhlas banget, ikhlas luar biasa. Tapi jenengan itu nggak pernah ngereksa, nggak pernah menjaga keikhlasan itu dari mana gitu loh. Yang penting kan ikhlas, Ustadz misalkan. Yang penting ikhlas, duit oli nyolong kok ikhlas. Ikhlas ke sawise fikih ngono lho. Ya. Ikhlas ke sawise fikih. Salatnya khusyuk ning ora nganggo banyu wudu. Ini ngendi kone ikhlas. Ini ngendi kone khusyuk. Kan nggak bisa. Ya, nggak bisa diartikan khusyuk. Masalahnya tidak diawali dengan hukum fikihnya. Ya sama seperti orang bersedekah misalkan. Orang sedekah ki kudune sing ikhlas. Bener kudu sing ikhlas. Tapi kan fikihnya itu kudu dijaga ngono lho. Harus dari perkara sing halal. Kan seperti itu. Barang oleh nyolong, oleh ngerampok. Terus sedekah sing ikhlas, pokoknya ikhlas, aku ke ikhlas. Ikhlas mbahmu. Ikhlas kok oleh nyolong. Atau sama sekali nggak punya gitu loh. Sama sekali nggak punya duit, yang penting ikhlas, Ustaz. Yang penting ikhlas. Ikhlas sendine infak be ora kok ikhlas. Aneh-aneh jenengan ya. Ya, jadi dijaga. Hukum fikihnya dulu dijaga. Termasuk la yastanzihu minal bauli. Hanya gara-gara uyuh, Bu. Apa maning wong wadon, Bu? Jenengan kan sing sering ngalami, sing srat kadang ngawatuk be metu, Bu. Aduh, ya. Watuk ya. Atau bersin haji, cret. Langsung sampun sepuh Ustaz. Iya, kudu dijaga. Usia apa ya? Usia. Iya. Hanya jangan hanya gara-gara jaga kebersihan toharohnya,
kebersihan yang saya maksud itu adalah cara hukum fikih, berarti sesuci, toharo, entah itu istinja, entah itu semacam-macam lah, nguyu, bungising, semacam-macam. Kudu direksa, kudu dijaga, gitu loh. Sehingga baru nanti dibahas sholatnya piye ngono lho. Sholatnya sing khusyuk apa sholatnya sing kepripun wis karep-karep. Diawali juga membawa najis kok. Itu artinya orang ibadah tapi tidak tahu ilmunya. Gue sing sering dikritik karo ulama-ulama fikih ya. Itu sering sekali terjadi. Bahkan sampai Nabi pun mengkritik, Bu. Bukan hanya para ulama, Nabi pun ngeritik. Nabi, apalagi Sayyidina Ali, wis keras banget. Nabi itu ketika bicara tentang hukum itu kerasnya luar biasa, Bu. Ya, tapi kalau hukum sosialis enteng. Nabi ketika menjelaskan tentang rahmat pangeran, luar biasa. Ya, wa rahmati wasiat kulasai. Itu luar biasa. Wis urip ke kudu sing seneng dari Kanjeng Nabi. Guyu sing ngakak ora masalah. Nunjukna rahmati Gusti Allah ke luar biasa. Tapi ketika Nabi melihat ada orang yang sholatnya nggak bener, itu benar-benar ditekan luar biasa. Sholli fa innaka lam tusolli. Kowe sholat neh, wong sebenarnya kami itu belum sholat. Sekali, 2 kali, 3 kali sampai kesel. Ya, aja ngongkon-ngongkon to Nabi, mbok diajari piye. Lho kowe ora takok kok. Nabi, kamu nggak nanya kok. Ya kan? Artinya sahabat Bedui itu kan mangkel, jengkel kan. Sudah sholat 3 kali, orang disahna terus. Akhirnya, ya sudah, kasih kami pelajaran dulu. Ngongkon-ngongkon tapi orang ngesahna. Karpe piye sing jenengan Nabi. Ya orang-orang Bedui kan vulgar bahasanya gitu loh. Orang-orang nggak kayak sahabat-sahabat senior kan priayi kan gitu loh. Duweni unggah-ungguh sopan santun. Tapi kudu duweni, Bu, ya. Dan itu sejarah yang pasti akan berulang, Bu. Di mana tempat mesti aneh, Bu. Ya. Di pesantren pun sama, Bu. Pasti ada santri sing beling, santri sing nakal, santri sing ceplas-ceplos ya. Sing ngomong karo kiyaine ora munduk ora apa wis main bret-bret. Kayaknya sih ngono. Gue menunjukkan rahmatnya Gusti Allah gue begitu luas, Bu. Ngono lho. Rahmatnya Gusti Allah gue luas. Kadang-kadang ada kiai yang tidak bisa, kiai yang duwe masalah lho, Bu. Kiai, ulama, ustadz yang duwe masalah kabeh. Kadang-kadang malah seneng terhibur sama wong-wong sing model ngono kuwi. Ya. Kayak Nabi itu paling seneng banget nek Nuaiman itu datang, Bu. Padahal ya kurang ajarnya luar biasa Nuaiman, Bu. Ya. Berapa kali Nuaiman itu ngerjani Kanjeng Nabi. Ada seorang penjual makanan, kata Nuaiman itu dipanggil Nabi. Akhirnya datang kan ke Nabi. Terus Nabi, monggo Nabi dahar. Ya dimangan. Terus cari Nuaiman, ya sing bayar jenengan Nabi, jenengan melu mangan kok ora melu bayar ya. Jadi kerjaan luar biasa, Bu, Kanjeng Nabi. Tapi ya Nabi guyu malah guyu ngakak. Padahal duweni perilaku sing luar biasa, Bu, senengane mendem. Tapi kon mendem ning burine Nabi mah, Bu. Wis sing hebat Nuaiman itu di situ, Bu. Mendem ning apa burine Nabi mah. Sahabat-sahabat kan wis menging gitu loh, sudah meling. Nuaiman, kue mbok sing tahu diri lah. Kamu kan sahabatnya Nabi. Tapi kok perilakumu itu seperti itu, kata para sahabat. Tapi ya toh, mbok
nepan mendem ki aja ning ngarepe Kanjeng Nabi napa sih? Mun kaneng pasar paling prapatan ngono lho. Yang penting aja mendem ning ngarepe Kanjeng Nabi. Jare Nuaiman. Ya mah, aku pengen nawar karo Kanjeng Nabi kok. Malah dikon nawar karo wong ning pasar piye karepmu. Tapi mbok aja minum. Aku ora minum ya, ndasku ngelu. Jadi ya semacam-macam ya. Tapi Nabi itu seneng sama Nuaiman gitu loh. Sampai saking mangkelnya Bu jengkel luar biasa para sahabat itu ngelanati. Sampai Nabi itu menyampaikan satu kalimat, ojo nganti nglaknati Nuaiman. Fa innahu yuhibbullah wa rasulah gitu. Bagaimanapun Nuaiman itu mencintai Allah dan Rasulnya. Wesing dadekna orang-orang Syadziliyah itu menganggap bahwa perilaku kemaksiatan tidak bisa menggugurkan keimanan. Itu luar biasa kabar gembira buat kita, Bu. Ya. Berapa kali kita melakukan kemaksiatan. Tapi baru kayak Nuaiman, Nabi menyampaikan kalimat itu, Bu. Sehingga para mufassir itu mengartikan bahwa keimanan seseorang itu tidak bisa digugurkan karena kemaksiatan. Beda sama Mu'tazilah, Bu. Nah, Mu'tazilah kudu steril, Bu. Ya. Mu'tazilah itu kudu steril. Artinya kaum Mu'tazilah itu menganggap bahwa hukum itu akan selalu standar. Ya, hukum itu akan selalu standar dimanapun, kapanpun, yaitu yang harus terjadi. Dan itu pengertian yang sangat kacau, Bu. Artinya begini, kayak contoh misalkan orang sudah meninggal dunia, misalkan. Orang sudah meninggal dunia atau sudah ke alam akhirat, misalkan. Wong sing wis mati kan amale putus, Bu. Ya, amale putus. Sudah putus, selesai putus pokoknya. Artinya orang yang sudah meninggal dunia, dari Kanjeng Nabi, maka tidak akan pernah menambal amal ibadahnya, maka tidak akan pernah berpengaruh apapun, gitu loh. Sudah, kalimat itu dipakai titik sama Mu'tazilah, titik selesai. Ketika dia mati dalam keadaan punya dosa, maka sudah selesai, dia itu neraka. Kata Mu'tazilah loh ya, kata Mu'tazilah. Selesai. Karena kesempatan itu hanya di dunia. Nggak ada kesempatan di akhirat. Dia lupa bahwa Allah itu adalah Tuhannya di dunia, Allah pun Tuhannya di akhirat. Yang mana Allah itu punya sifat Rahman, punya sifat yaf'alu ma yasha, punya sifat Qahar, ala kulli syai'in qadir. Dia lupa. Sehingga nanti orang-orang Mu'tazilah itu akan apa? Akan mengultimatum Gusti Allah. Ingat ya, Allah, bahwa ini akhirat loh. Awas, ini akhirat loh. Hukum harus ditegakkan loh. Pangeran kok. Kata Mu'tazilah, oke, kalau mungkin di dunia itu masih ada kesempatan, mungkin dia itu bertobat, mungkin dia itu. Tapi ini akhirat loh, sudah nggak ada kesempatan tobat. Maka yang neraka selamanya di neraka, yang surga selamanya di surga. Nggak akan ada neraka dulu baru surga, nggak ada. Ini nggak konsisten katanya. Kacau, Bu. Orang-orang Mu'tazilah itu kacau. Makanya Mu'tazilah itu meyakini tidak ada perbuatan salah. Tidak ada perbuatan dosa. Allah nggak menciptakan keburukan, kesalahan. Ya, sekali lagi, orang Mu'tazilah itu tidak mengimani, tidak percaya bahwa perbuatan keliru, perbuatan salah itu dari Allah.
Allah hanya menciptakan kebenaran dan Allah tidak menciptakan keburukan. Selama dia melakukan kebenaran bahwa itu adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika manusia itu melakukan kesalahan maka itu perbuatan manusia sendiri, nggak ada kaitannya dengan Tuhan. Kesannya bagus kan, Bu? Kesan apik, bisa mendidik sehingga tidak menyalahkan Tuhan kan kesannya. Tapi bahayanya, Bu, bahayanya adalah ketika ada orang yang mengimani, meyakini ada perbuatan selain dari kuasa Tuhan, berarti ada kekuatan lain selain Allah, Bu. Ada makhluk lain selain makhluk yang diciptakan Allah. Nengono carane perbuatannya manusia sama kedudukannya dengan Tuhan. Repot, Bu. Wong bisa menciptakan perbuatan. Toh kita jeblok kan? Makanya Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan khairihi wa syarrihi minallah. Apik mbuh ora apik tetep saka Gusti Allah. Tapi sampai di sini saja titik, ora usah di perpanjang ngono lho. Wis pokoke apik ora apik ya saka pangeran. Adapun nanti kita itu mengakui semua kesalahan, gue ya normalnya seperti itu ngono lho. Wong pangeran ke senenge karo sing apik kok malah nglakoni sing ora apik ngono lho. Ya kan? Jadi tapi tetap bahwa ketika Allah menciptakan segala sesuatu pasti akan ada manfaatnya. Besar atau kecilnya itu pasti ada manfaatnya, Bu. Termasuk kesalahan itu sendiri. Ya, termasuk kesalahan itu sendiri. Mesti ada manfaatnya, cuman kita nggak tahu, ngono lho. Kadang-kadang seseorang itu diberikan hidayah lewat perilaku kelirunya, lewat kesalahannya. Kan bisa juga, Bu. Ya. Orang itu sadar hanya gara-gara telah melakukan kesalahan, wani banget karo wong tua misalkan. Lalu diganjar karo pangeran, kabeh ambruk usahane mlorot wis. Dunyane entek kabeh. Lalu dia itu menyadari akan kesalahannya. Selama ini berani sembe wong tua. Akhirnya dia sadar, tobat, nyaluk sepuro karo Gusti Allah, karo wong tuane. Tetap ada manfaatnya. Jangan dikira itu tidak ada manfaatnya. Satu. Wa kana al-akhiru yu'dhin nas bil lisanihi wa yamshi bainahum bin namimati. Fada'a bijari Wa kana al-akhiru yu'dhin nas bil lisanihi. Adapun kuburan yang kedua itu disiksa hanya gara-gara tidak mampu menjaga lisannya, Bu. Ya, tidak mampu menjaga lisannya. Artinya apa? Tetangganya, temannya, sahabatnya, orang-orang terdekat itu tersakiti hanya gara-gara kalimat yang terlontar oleh lisan. Satu disiksa hanya gara-gara kencing yang tidak diperhatikan. Yang kedua hanya gara-gara lisan yang omongannya tidak dijaga. Ya. Artinya bahwa itu adalah perbuatan-perbuatan yang remeh, Bu. Perbuatan yang remeh gitu loh. Ngomong kan bisa kabeh, Bu, ceplas-ceplos, Bu. Ya, perbuatan yang ringan. Tidak ada perbuatan keliru, salah, kecuali yang besar itu hanyalah kemusyrikan, Bu. Mateni wong ya ora. Ya. Sebab mateni wong itu dosa kedua setelah musyrik. Jadi musyrik dosa yang paling pertama, yang paling besar, yang kedua membunuh orang. Musyrik ya ora, tetap nyembah Gusti Allah. Mateni ya ora, mukur ngomong itu.
Ya, mukur ngomongi tok ngono lho. Cuman ngomongannya nyinggung perasaannya. Nah, dua orang ini sedang menghadapi siksa yang luar biasa, siksa yang sangat dahsyat, adzaban syadidan, cari Kanjeng Nabi. Yang pertama hanya gara-gara air kencing, yang kedua hanya gara-gara tidak menjaga lisan. Mereka tidak musyrik, mereka tidak membunuh. Ya. Ya. Wong nguyu kan orang musyrik, Bu. Enggak musyrik kan? Nguyu, ya nguyu. Ning ora dijaga. Ya. Pan ngadep karo sing maha kuasa kok masih membawa najis. Ya kan ora sopan ibaratnya jenengan panteko ning ustade, ning gurune, ning kiyaine. Ya kan kudune persiapkan diri kan jenengan. Walaupun ya sajane orang masalah gitu loh. Secara ilahiyah nggak masalah, Bu, secara ilahiyah ya. Saya ulangi, secara ilahiyah itu tidak masalah. Tapi masalah ketika sudah berhubungan dengan hukum. Kenapa secara ilahiyah itu tidak masalah? Karena ibadahmu itu nggak ngaruh. Ya. Ibadahmu itu tidak akan pernah menambah kemuliaan Tuhan. Kemaksiatanmu tidak akan pernah menurunkan derajat. Nggak akan pernah. Jadi nggak ada ngaruhnya, Bu. Tapi karena sudah standar sebagai hukum, maka harus diterapkan gitu loh. Jadi kayak ini jenengan ya orang masalah, jenengan pakai yang nggak siap gitu loh, pakai daster misalkan. Ya orang masalah saja nih sih, orang masalah. Tapi kan orang nggak sopan gitu loh, nggak sopan. Bunuh ya enggak, cuma ngomong itu. Kadang mitnah, kadang caci maki, kadang ngomong kasar, segala macam. Sehingga banyak orang-orang yang hatinya, yang kehidupannya itu merasa jengkel. Hanya gara-gara lisan kita, yang omongan yang enggak dijaga. Gitu loh. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Bu. Dua kuburan ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekali lagi hanya gara-gara melakukan perbuatan yang remeh itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak terlalu paham tentang ilmu fikihnya, ya. Yufaqihu fiddinnya itu nggak terlalu paham, sehingga perlu dijaga. Faja'a bijarirata ini min jaraidi nakhli faja'ala fi kulli qabri wahidatin qulna wa hal yanfa'uhum dzaka qala na'am yukhaffif anhuma ma. Lalu Nabi itu ngambil pelapah, ya, ngambil dua pelapa, lalu diataskan di atas kuburnya masing-masing. Dua kuburan itu dikasih satu-satu, masing-masing satu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, manfaatnya apa? Apakah ini ada manfaatnya? Ya. Melakukan itu kulna wahal. Apakah ini ada manfaatnya? Ya, yanfa'uhum dzalik, melakukan perbuatan itu. Kata Nabi, na'am yukhaffifu. Iya, ini bisa meringankan siksa bagi ahli kubur, anhuma bagi keduanya madamata rutbataini, selama keduanya ini masih seger. Ya, selama pelapah daun kurma itu masih seger, masih hijau, belum kering, maka selama itu pula siksanya itu diringankan. Makanya, Bu, wong-wong NU, kita-kita ini kalau datang ke kuburan bawa bunga. Selama bunga itu masih segar, maka selama itu pula pahala ditransfer.
Ada juga yang mengartikan ayat sabda Nabi ini adalah simbol. Ya, ada ulama yang mengatakan menafsiri hadis ini kue simbol. Ora kudu nganggo pelapah dudu, tapi maksudnya jeneng Nabi kirimi Fatihah, kirim doa ngono lho. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang tidak mau mikir, Bu, ya. Ada ulama yang nggak mau pikir. Apa wujudnya ngono kok ditafsiri ngono. Ya sudah pokoknya pelapa ya pelapa ngono lho. Artinya apapun itu yang bentuknya benda gitu loh. Entah itu kelapa kelapa, entah itu ada juga ya maksudnya ya gue kan perwakilan toh. Kabeh apakah kalau kita mengartikan semacam itu yang wujudnya pelapa kurma kok malah diganti kerong kan orasa. Neng ono carane ya Islam nggak bisa jalan di Indonesia, Bu. Ya, kalau mengartikan yang semacam itu, maka Islam nggak mungkin bisa terrealisasi di negara selain Mekah dan Medina, nengono carane, kan seperti itu. Jadi ya maksudnya ya apa saja itu perwakilan. Kayak ini contoh ya Muad, hai Muad, kalau kamu itu dalam keadaan seperti ini, maka fakul ngucap sapa sira, baca doa ini misalkan. Ya, kalau kita disuruh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kan saya bukan Muad. Wong sing dikasih Muad kok, misalkan. Ya enggak kayak gitu, Muad itu perwakilan saja. Yang disebutkan bukan berarti bahwa itu perorangan, itu menjadi perwakilan dari keseluruhan. Kan seperti itu. Masih bawa bunga kan pun jenengan kalau ke apa? Ini cara Masih Ustaz. ya. Keluarga di rumah, tapi saya belum pernah ke kuburan. Bawa duit Ustaz beli di sana. Ya. Saiki wis gampang lah ya, wis payanah saiki. Pinggir-pinggir jalan ya wis nyediana setiap hari-hari tertentu itu sudah banyak. Ya, beli nggak apa-apa, Bu. Tapi ya itu tadi ya, yang dipentingkan itu bukan bunganya sebenarnya ya. Yang dipentingkan itu adalah doanya. Fatihah panjenengan. Ettaqul maliani salasata qila ma alainu salasu ya Rasulullah qala ayyaqud ahadukum fi dhilli yastadillu bihi aw fi tariqin aw naf'i. Kata Nabi, perhatikan ada 3 tempat yang bisa mendatangkan laknat. 3 tempat yang bisa menjadikan seseorang itu tidak disenangi, ya, tidak disenangi. Mala ainu salasu ya Rasulullah. Apa yang 3 itu ya Rasulullah? Qala ayyaquda ahadukum. Yentah lungguh, ini menggunakan kalimatnya itu qa'ada, Bu. Ya. Qala ayyaquda ahadukum. Menggunakan kalimatnya itu qa'ada. Dalam Al-Quran itu ada qa'ada, ada jalasa, Bu. Ya, ada qa'ada, ada jalasa. Maknanya sama-sama duduk, Bu. Qa'ada ya duduk, jalasa ya duduk. Apa yang membuat makna berbeda, pemahamannya berbeda? Kalau qa'ada itu dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, itu qa'ada, Bu. Makanya ketika Allah membicarakan tentang sholat,
yang tidak mampu berdiri, maka kalimatnya bukan jalasa, tapi qa'ada. Duduk. Kalau nggak bisa berdiri, maka duduk. Berdiri itu kan tinggi, Bu. Dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, itu qa'ada namanya. Kalau jalasa sebaliknya, dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi, Bu, itu jalasa. Nah, majlis ini diambil dari lafaz jalasa. Maka majlis tempat ilmu itu, ya, majlis itu meninggikan, Bu. Tempat yang bisa meninggikan, memberikan pemahaman, menghilangkan sifat kebodohan, sifat kecongkakan, kesombongan, diganti dengan sifat tawadu, sabar, ikhlas. Diganti, Bu. Yang tadinya sifat-sifat rendah, ya, caci maki, itu kan sifat rendahan, Bu. Sombong, itu kriminal. Ya. Itu sifat-sifat yang rendah itu, ya, sifat-sifat yang rendah itu dihilangkan. Makanya bukan apa muqa'adal ilm atau muqa'adal zikir itu enggak, tapi majelis. Baik majelis ilmu maupun majelis zikir. Karena dilihat dari sisi bahasanya saja, itu sudah mengandung makna bahwa orang yang hadir di majelis ilmu, majelis zikir, itu adalah mereka orang-orang yang mau menghilangkan sifat-sifat yang rendah, lalu berpindah ke tempat yang tinggi. Ya. Pokoknya sifat yang rendah, sifat-sifat yang nggak ngarene manfaatnya lah ya. Ujub, takabur, sombong, iri hati, dengki. Itu sifat-sifat yang rendah semuanya. Itu dihilangkan. Lewat apa? Lewat kajian, lewat ngaji. Ya. Setelah kita ngaji, kita tahu bahwa cara ngomongnya, ya, mereka itu meninggalkan semuanya, gitu, meninggalkan perkara caci maki kan omongan sing ora apik. Jadi Kanjeng Nabi, sapa sing beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, maka diamlah kalau tidak bisa mengatakan falyakul khairon au liyasmut. Kalau tidak bisa mengatakan yang baik, maka cukup diam. Ya, caci maki kan perbuatan yang nista. Maka setelah tahu hadis ini, misalkan falyakul khairon au liyasmut. Oh, dadi ngono to. Ya wis lah, nek saiki aku nek jengkel, nek marah, tampet. Ning resikone dadi udun. Ya. Ngempet jengkel kan dadi udun, Bu. Kadang-kadang rasa marah itu harus diapresiasikan kan. Ya, diapresiasikan nggak apa-apa kadang-kadang ya. Diapresiasi lewat omongan, lewat tindakan. Nggak apa-apa, Bu. Daripada selama orang musyrik orang masalah, Bu. Sing sering jengkel kan kadang wadone, Bu, mending wong lanang. Wong lanang. Dan silakan kalian itu mengapresiasikan rasa marah itu, rasa kecewa itu. Ya nggak apa-apa. Kadang-kadang nyeneni, kadang-kadang ngentak, kadang-kadang Kadang-kadang tanya status, Pak. Ya, ada status tahu, Bu. Nah, status itu kan sudah, itu berarti jenengan itu buka aib gitu loh. Kalau intern antara laki-laki dan perempuan suami istri kan wis cukup ning omah bae. Urusan rumah tangga aja nganti metu ngono lho. Ya. Aja nganti ning luar gitu loh. Cukup kalian Saya berdua makan, saja. Pak. Kalau marah sama suami, mending makan. Ya. Kok dados udun, Pak? Lah iya, nah, misalkan jenengan orang pengen jadi gue udun, ya sudah hancurkan itu piring melayang.
ora masalah. Sing dadi wong lanang ya kudu ngaji, Bu. Dadi nek ana wong wadon banting piring kudu seneng sing luar biasa. Alhamdulillah ilmune kek ternyata bener ngono lho. Ya, ilmune bener. Ya secara teori kan seperti itu. Kalau salah ya sudah. Malah menghardik malah repot. Wis bener wong wadon banting piring. Timbang anakmu sing dibanting malah rugi repot, Bu. Wis jengkel malah anakmu sing dibanting mendingan banting piring lho. Ora apa-apa. Bar kowe tanak meneh. Wis rahmate penguaran itu luar biasa. Wa rahmati wasiat kula saya. Luar biasa pokoknya, Bu. Padu terus tukaran terus ya tanak terus. Yes. Jenengan dipikir-pikir apa rane mikir rahmatnya pangeran orangnya wise, Bu, ya nggak akan pernah habisnya. Jadi ya sudah saja kita sebagai seorang insan, seorang hamba ya wis ngelakoni apa sing disampaikan saja sebisanya, semampunya, ora usah paksakan diri. Baik, teman-teman, sahabat-sahabatku semua, insya Allah kita akan lanjut pelajaran itu ma yuqalu qabla dukhul lil khala'i wa ba'da khuruji minhu. Insyaallah kita akan lanjut pertemuan berikutnya.